Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi seperti yang kita sama-sama tahu gitu ya, di Indonesia ini kita sudah beralih dari siaran TV analog menjadi siaran TV digital. Dan kalau misalnya TV kalian masih standar kayak TV gua, either itu TV cembung kah atau TV LED, tapi belum bisa menerima siaran TV digital secara langsung, kita membutuhkan satu alat yang namanya set-top box. Walaupun seperti yang gue bilang di video sebelumnya, ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih, dan ini adalah salah satu yang mungkin paling murah ya, karena kita nggak perlu biaya berlangganan, kita nggak perlu ganti TV dan lain sebagainya. Kita cukup menambahkan satu alat ini aja, yaitu set-top box atau biasa kita sebutnya dengan STB. Jadi singkatannya STB gitu ya. Jadi sebelumnya gue pernah membahas mengenai STB dari Sharp. Dia cukup mahal ya karena mereknya Sharp gitu ya. Jadi harganya cukup tinggi. Padahal fitur-fiturnya nggak selengkap STB yang akan gue bahas di video gue kali ini. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di kiri atas gue atau kanan atas di layar kalian. Oke teman-teman, jadi STB yang akan gue bahas kali ini adalah STB dengan penjualan paling laris di toko hijau. Jadi kalau misalnya kalian ke toko hijau, terus kalian search STB gitu ya, terus sortirnya menurut ulasan paling banyak, dia ada paling atas dengan 25.000 terjual. Jadi terjualnya udah lebih dari 25.000 unit. Jadi kalau gue scroll ke bawah, belum ada yang penjualannya melebihi penjualan dari STB ini. Makanya gue menobatkan dia sebagai STB paling laris di toko hijau. Dan nanti gue juga akan membahas mengenai STB paling laris ketiga. Ini produknya tuh ini adalah Matrix Apple HD seperti ini. Ini adalah yang terlaris ketiga. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran sama videonya, jangan lupa subscribe ke channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, so teman-teman, jadi kita lanjut aja ke STB paling laris di toko hijau ini. Dia adalah Lubi DVB-T201. Jadi sebetulnya dia ada dua seri, ada yang 01 dan 02. Yang paling laris yang mana? Yang 01 ini ya. Lalu di sini ada bagian atas dari boxnya. Di sini ada Digitan DVB-T2 C series Premium Edition, 2 USB port. Jadi dia punya 2 USB port di bagian depan dan di bagian belakang. Di bagian depan kalian bisa colokin untuk WiFi dongle supaya fitur-fitur WiFi yang ada di STB ini bisa berfungsi. Dan di bagian belakang kalian bisa colokin untuk flash disk atau hard disk supaya kalau misalnya kalian punya siaran TV yang mungkin kalian favoritkan, bisa kalian rekam gitu ya. Lalu untuk desain dari STB-nya secara bagian depannya itu kayak gini. Nanti akan lebih jelas pada saat gua unboxing. Di sini ada keterangan smart chip, set-top box penerima siaran TV digital. Di bagian bawah dia ada beberapa fitur yang menjadi fitur-fitur utama untuk STB ini. Yang pertama ada HDMI. Jadi untuk STB ini sudah dilengkapi dengan port HDMI supaya gambar yang dihasilkan dengan TV kalian menjadi lebih jernih dan lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya TV kalian sudah LED, biasanya memang sudah ada untuk port HDMI. Walaupun kalau misalnya TV-nya masih TV jadul, TV cembung gitu ya, dia cuma ada port untuk RCA yang 3 warna, putih, merah, dan juga kuning gitu ya. Jadi kalian terserah aja, kalian mau pakai RCA kah atau HDMI. Tapi saran dari gua, kalau memang sudah ada port HDMI-nya, pakai aja HDMI. Walaupun kalian harus beli secara terpisah, karena di box yang ini dia cuma dapat kabel RCA aja. Oke, lanjut. Di sini Full HD. Jadi resolusi gambar yang dihasilkan oleh STB ini yang bisa diterima sama TV kalian adalah Full HD 1080p. Jadi kalau misalnya TV kalian udah 4K, ya tetap aja gambar yang dihasilkan dari STB-nya masih yang Full HD, belum 4K. Tapi kalau misalnya TV-nya masih kayak gua, masih HD ready, nggak akan ada masalah juga, gambarnya tetap bakalan bagus banget ya. Oke, di sini sudah support WiFi juga, walaupun kalian seperti yang tadi gue bilang memerlukan WiFi dongle. Lalu ada IWS. Ini adalah fitur yang akan terhubung atau terkoneksi dengan BMKG supaya kalau misalnya ada bencana alam bisa dikasih early warning system dari BMKG dan akan diterima sama receiver yang ada di STB ini. Nanti lebih jelasnya di bagian belakang ada penjelasannya ya. Lalu di sini untuk kodek dari videonya adalah H264 atau MP4 ya. Di sini ada MPEG 4 AVC, itu MP4. Lalu ada PVR, time shift, dan juga memori 32 MB. Jadi ini bagian atasnya. Di bagian depan cuma kayak gini aja, dan di bagian paling kanan ada maskot dari TV digital Indonesia namanya Modi, dan gua nggak paham kenapa maskotnya seperti ini ya. Ya mungkin kalian bisa googling aja. Lalu di bagian kiri ada seperti ini. Ini ada Lubi DVB-T2 Digital bla bla bla, dan ada keunggulan-keunggulan yang
yang ada di STB ini. Pertama, Full HD seperti yang tadi gue bilang, memori 32 Mbit atau megabit gitu ya. DVB-T2, MP2, MP4, H264. Support EGP, teletext atau subtitle, USB PVR, 1 kali CVBS dan audio output kanan kiri. Jadi itu yang RCA-nya ya. Jadi CVBS itu untuk videonya, audio output kanan kiri itu untuk yang audionya. Lalu ada HDTV output itu HDMI, 2 kali USB port seperti yang tadi gue bilang, dan juga support Wi-Fi dongle dan application media. Jadi application media ini seingat gue untuk STB ini dia sudah bisa ada YouTube-nya ya. Nanti mungkin pada saat gue ngebahas mengenai fitur-fiturnya bakalan ada ya. Lalu di bagian kanan cuma kayak gini aja, di bagian kiri seperti ini. Nah, di sini ada set-top box bla bla bla. Di sini ada QR code yang bisa kalian scan supaya kalian bisa landing gitu ya, bisa sampai di sertifikat dari STB ini yang ada di website Kominfo. Jadi STB ini sudah memiliki sertifikat atau sertifikasi dari Kominfo. Aman banget ya. Kita lanjut ke bagian bawah ya. Jadi bagian bawahnya seperti ini. Ini ada skema seperti ini. Kalian bisa pause aja kalau mau lihat. Ruby DVB-T 201, digitan bla 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 bla, dan di sini ada support application media. Ada movie, news, sport, music, education, drama, kids, lifestyle, dan juga games. Nah, ini nanti pada saat gue membahas mengenai fitur-fiturnya bakalan lebih lengkap lagi ya. Di bagian bawah ada EWS Early Warning System. Ini yang tadi gue bilang terkoneksi dengan BMKG. EWS merupakan chip yang terdapat di dalam produk yang berfungsi sebagai peringatan akan bencana alam untuk pengaktifan harap masukkan kode pos sesuai dengan domisili. Jadi nanti pada saat kalian setting awal, jadi ini STB udah connect ke antena dan juga ke TV. Pada saat setting awal ada bagian yang harus kalian isi, yaitu kode pos. Supaya EWS ini bisa berfungsi, kode posnya harus disesuaikan dengan alamat kalian ya. Lalu ketika EWS menerima sinyal, maka alat akan menyala berupa suara alarm gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut aja, kita unboxing, kita lihat kira-kira kelengkapan apa aja sih yang kita dapatkan kalau misalnya kita membeli STB ini ya. Oke, yang pertama ada kartu garansinya. Jadi kalian tenang aja, untuk STB ini sudah dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun. Ini sebetulnya salah satu yang bikin gue bener nggak sih, ini bagus nggak sih kok penjualannya sampai 25.000. Tapi kalau misalnya nggak bagus ya masa bisa dipercaya sama segitu banyak orang ya. Akhirnya pada saat gue cek-cek lagi, ternyata dia udah mendapatkan garansi selama 1 tahun, dan ini adalah kartu garansinya. Kita lanjut, di sini ada buku petunjuk penggunaan. Jujur ya, dari ada 4 nih ya, ada 4 STB yang pernah gue beli dan gue cek buku petunjuk penggunaannya. Ini adalah buku petunjuk penggunaan yang paling tebal, yang paling lengkap. Gue nggak paham kenapa, karena yang gue pernah ngecek yang dari Sharp, yang dari Polytron, yang dari Matrix juga, dia nggak setebel ini. Ini beneran kayak buku, namanya buku petunjuk. Ini beneran kayak buku gitu ya, dibikinnya kayak gini, dan dia tebel banget nih. Awalnya gue kira di dalamnya itu ada 2 bahasa standar gitu kan, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ternyata ini bahasa Indonesia semua loh. Bahasa Indonesia aja udah sebanyak ini. Jadi memang bener-bener lengkap ini buku. Jadi kalau misalnya kalian beli STB ini, saran dari gue adalah kalian luangkan waktu untuk baca semua informasi yang ada di buku ini, supaya kalian paham betul kira-kira fungsi-fungsi dan fitur-fitur dari STB ini tuh kayak gimana sih, supaya kalian nggak gagap lagi ya. Jadi pada saat, oh gue pengen ini, kalian udah tahu. Oh ini kenapa nih, kalian udah tahu gitu ya. Jadi saran gue kayak gitu. Kita lanjut, di sini ada remote controlnya. Ini kita buka aja. Oke, ini adalah remote controlnya seperti ini. Di sini lebih lengkap lagi. Jadi tombol-tombolnya juga lebih lengkap dibandingkan dengan beberapa STB yang pernah gua buka gitu ya. Di sini ada time shift juga, ada rewind, ada forward, ada skip behind, ada skip forward, terus ada play, pause, dan lain sebagainya. Ini remote control cukup lengkap ya menurut gua. Dan pada saat kalian beli, kalian sudah dilengkapi juga dengan 2 baterai A3 ini. Jadi pada saat kalian baru awal beli, kalian nggak perlu beli baterai tambahan ya, walaupun kalian mungkin memerlukan ini suatu saat. Entah ini bisa berapa bulan, karena gue nggak tahu daya tahan dari baterai ini tuh berapa lama ya, tergantung pemakaian juga. Kalau misalnya kalian sering pakai remote controlnya, mungkin bisa lebih cepat habis ya. Oke, jadi ini adalah remote dan juga baterainya. Selain itu, kita juga mendapatkan kabel RCA. Jadi standarnya ya, hampir di semua STB standarnya kita cuma dapat kabel RCA. Kalau kalian butuh HDMI, kalian harus beli sendiri. Walaupun sebetulnya di beberapa toko memang sudah ada paket-paket yang dilengkapi dengan HDMI atau bahkan dengan Wi-Fi dongle-nya. Jadi kalian beli paket, langsung kalian terima semuanya secara lengkap. Atau kalau misalnya kalian udah punya Wi-Fi dongle dan juga HDMI, kalian tinggal beli unitnya aja ya. Jadi untuk kabel ini, dia ukurannya 1
1 meter. Jadi panjang dari kabel RCA-nya ini 1 meter, cukup panjang karena biasanya kalau kalian pasang STB kan nggak akan jauh-jauh dari TV-nya. Jadi ini udah cukup banget, walaupun kalau misalnya kalian memang sudah punya TV LED atau at least yang udah punya port HDMI, saran dari gue pakailah kabel HDMI supaya gambarnya lebih jelas dan lebih jernih ya. Kita lanjut ke bagian STB-nya. Oke, ini STB-nya mungkin boxnya gue tutup dulu aja. Sip. Jadi ini plastik pelindungnya gue buka dulu, nanti gue tutup lagi aja. Di bagian depan seperti yang tadi gue bilang, di sini udah ada port USB yang bisa kalian pasangin untuk WiFi dongle-nya. Di sini ada Luby registered ya, ini untuk simbol R ini adalah simbol register. Digital series DVB-T2C, DVB-T201. Ini serinya dari yang gue beli ini. Lanjut di sini ada tombol plus minus itu untuk volume. Lalu di sini ada tombol mode, di sini ada kiri dan kanan untuk channel. Lalu ada tombol OK dan juga tombol power. Jadi menurut gue ini udah cukup tombol-tombolnya. Jadi kalau misalnya ternyata remote kalian itu hilang atau baterainya habis, untuk sementara kalian bisa memfungsikan tombol-tombol yang ada di STB-nya ini. Jadi kalian bisa punya waktu untuk beli baterai atau cari remote penggantinya ya. Oke, untuk bagian atas, bagian bawah, bagian kiri dan bagian kanan itu cuma ada ventilasi aja, dan di bagian kanan di sini ada tambahan stiker dari garansinya ya. Kita lanjut ke interface belakang. Nah, berbeda sama STB yang sebelumnya pernah gue bahas, kalau misalnya yang dari Sharp itu, dia untuk kabel powernya bentuknya adalah adapter. Jadi bisa dicabut, bisa dipasang lagi. Sedangkan untuk kabel power dari STB ini, dia sudah terpasang dengan paten gitu ya, di STB-nya. Jadi nggak bisa kalian cabut, nggak bisa kalian pasang. Ini benar-benar harus nempel terus di STB-nya. Kita lanjut, di sini ada USB kedua. Ini yang tadi gue bilang bisa kalian gunakan untuk nyolokin flash disk ataupun hard disk supaya kalian bisa menyimpan siaran TV yang kalian favoritkan. Di sini ada port untuk RCA, di sini ada video, di sini ada audio kanan, audio kiri. Jadi warnanya kuning, merah, dan putih. Di sebelahnya ada port HDMI. Jadi saran dari gue seperti tadi gue bilang, kalau misalnya udah ada port HDMI, kalian pakailah yang HDMI-nya, jangan pakai yang RCA. Ditambah paling kiri ini dia ada antena in dan juga antena out. Nah, kalau misalnya kalian pengen pasang ini di TV kalian, jangan lupa kabel RF dari antena atau dari booster antenanya itu masuknya ke antena in ya. Jangan kalian pasang di antena out. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian nggak sabar menunggu video-video selanjutnya, tapi kalian pengen beli STB ini, kalian nggak perlu repot nyari lagi. Kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau. Kalian tinggal masukin ke wishlist atau masukin ke keranjang, dan kalau udah ada budgetnya, kalian tinggal check out gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, langsung aja klik link yang udah ada di deskripsi video. So teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu bahwa gue sudah unboxing STB dari Luby ini, yaitu DVB-T201, dan akan ada 2 video selanjutnya, yaitu pada saat pemasangan dan membahas mengenai fitur-fiturnya. And now, you know more!